Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera bersama saya Wanasari. Inilah kabar Sumatera. Informasi pertama kami awali demi menekan angka penurunan COVID-19 di Kota Medan. Pemuda Pancasila berkolaborasi dengan Indika Foundation membentuk tim Satgas Relawan Task Force COVID-19. Tim ini pun resmi dilepas dari halaman kantor MPC Pemuda Pancasila Jalan Sutrisno Medan. Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara Kodrat Syah didampingi Ketua MPC PP Kota Medan Rahmadian Syah dan Wali Kota Bobi Nasution melepas tim Satgas Relawan Task Force Pemuda Pancasila Kota Medan. Tim Satgas Relawan Task Force PP nantinya akan menyemprot disinfektan di semua kecamatan. Selain itu, relawan Task Force Pemuda Pancasila dan Indika Foundation juga memberikan 100 paket sembako untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Ketua MPW PP Sumut menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk membantu program pemerintah dalam menekan angka penurunan COVID-19 di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Selain menyemprot disinfektan dan membagi sembako, PP berkolaborasi dengan Indika Foundation juga menyediakan ambulans di setiap kantor pimpinan anak cabang Kota Medan. Kita hari ini untuk membantu masyarakat di kegiatan sosial. Di samping itu ada juga obat-obatan dan penyemprotan di daerah-daerah yang tinggi pemaparan COVID. Itu yang kita lakukan hari ini. Hari ini alhamdulillah di Medan PPKM level 4 sudah turun ke level 3. Harapan kami juga tim gugus tugas yang baru dibentuk ini, bantuan yang kami berikan itu bisa tepat sasaran sesuai dengan data yang diberikan oleh pimpinan anak cabang masing-masing kecamatan. Yang hari ini kita berikan bantuan ada mungkin di 5 kecamatan. Terima kasih kepada gugus cabang Pemuda Pancasila Kota Medan dan Indika Foundation. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV One mengabarkan. SMK Negeri 1 Lubuk Pakam serah terima jabatan pelaksana tugas kepala sekolah. Miss Rayani dilantik menggantikan kepala sekolah sebelumnya, yaitu Hermansyah. SMK Negeri 1 Lubuk Pakam melakukan serah terima jabatan pelaksana tugas kepala sekolah pada Senin 27 September lalu. Kegiatan yang diselenggarakan tetap mematuhi protokol kesehatan, disaksikan puluhan guru dan pejabat perangkat didik di sekolah tersebut. Prosesi sertijab dipimpin langsung Agus Sinaga selaku Kacabdis Pendidikan Wilayah Lubuk Pakam dengan harapan pejabat yang baru lebih fokus melakukan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. SMK Negeri 1 Lubuk Pakam adalah salah satu SMK tertua dan terbesar di Sumatera Utara yang sudah memberikan kontribusi pelayanan pendidikan terhadap anak bangsa khususnya di Sumatera Utara sampai ke tingkat nasional. Miss Rayani selaku pelaksana tugas kepala sekolah yang baru akan terus melanjutkan program-program yang sudah direncanakan serta mengembangkan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Kita akan meneruskan dulu program yang sudah ada dulu, ya. Nanti pada akhir tahun ini kita akan buat program yang baru kembali. Harapannya SMK Negeri 1 Lubuk Pakam ini bisa lebih maju. Kita teruskan semua program-program yang sudah baik untuk kemajuan sekolah kita ini. Harapan saya kepada kepala sekolah yang baru supaya fokus melakukan pengembangan dan peningkatan mutu pada SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Karena memang SMK Negeri 1 Lubuk Pakam ini SMK tertua, SMK terbesar dan sudah memberikan kontribusi pelayanan pendidikan terhadap anak bangsa ini baik di Deli Serdang, Sumatera Utara, bahkan di tingkat nasional. Miss Rayani juga berharap nantinya dapat melanjutkan dan mempertahankan prestasi yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri TV One mengabarkan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, ribuan kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara mengikuti malam renungan di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Kecamatan Percusetuan, Deli Serdang. Kegiatan ini digelar untuk mengenang gugurnya para pahlawan revolusi korban G30 SPKI.
Ribuan kader PP Sumatera Utara mengikuti malam renungan suci Hari Kesaktian Pancasila pada 30 September lalu di Tugu Ampera, Kampung Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Tugu Ampera sebagai lokasi pelaksanaan acara karena lokasi ini ditemukannya jasad dua orang kader PP yang menjadi korban kebiadaban PKI, yaitu M. Yakub dan Adlin Prawira atau Fendi Keling. Acara yang dihadiri Kodrat Syah selaku Ketua MPW PP Sumut dan Dandim 0201 BS Medan Kolonel Infanteri Agus Setiandar diawali dengan nonton bareng pemutaran film pengkhianatan G30 SPKI. Tak hanya itu, penghargaan juga diberikan kepada kader utama PP Sumatera Utara tahun 2021 dan dirangkai dengan kegiatan bakti sosial penyerahan 1.000 paket sembako kepada ranting-ranting PP se-Kecamatan Percut Setuan. Penghormatan kepada para pahlawan yang diikuti dengan penyalaan obor dan pembacaan naskah malam renungan suci oleh Inspektur Upacara serta pembacaan kronologis tragedi Kampung Kolam oleh kader PP Sumatera Utara. Kegiatan diakhiri dengan tabur bunga di Tugu Ampera yang merupakan lokasi ditemukannya jasad dua orang anggota PP korban kebiadaban PKI. Kegiatan kita hari ini adalah memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan Renungan Suci, mendoakan dua kader pemuda Pancasila yang korban dalam peristiwa G30 SPKI. Selain acara renungan dan apel kehormatan, sebelumnya kita juga ada rangkaian kegiatan, ada donor darah, dan pada malam ini sebelum dimulai kita juga ada memberikan bantuan sosial. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. 4 warga Jalan Mayor Zain yang sedang sakit mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Palembang. Selain diberikan sembako, mereka juga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kota Palembang membantu warganya yang sedang mengalami kesulitan. Selain dampak ekonomi akibat pandemi, warga yang sakit juga menjadi perhatian. Seperti 4 warga di Jalan Mayor Zain, Kecamatan Kalidoni yang sedang sakit dan umumnya mengalami kondisi yang memprihatinkan. Warga tersebut dikunjungi Wakil Wali Kota dan mendapat bantuan berupa sembako dan uang. Selain itu, Wakil Wali Kota juga membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dengan adanya perhatian pemerintah Kota Palembang, Wakil Wali Kota berharap tidak ada warga yang merasa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Fitrianti Agustinda meminta agar masyarakat yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat untuk segera mengurus ke kelurahan dan kecamatan agar tidak ada kendala dalam masalah pelayanan kesehatan. Sehingga tidak ada warga Kota Palembang ini yang merasa terabaikan, terutama dalam kondisi sakit. Kita ingin supaya seluruh warga Kota Palembang sudah memiliki BPJS Kesehatan sehingga tidak ada kendala lagi untuk masalah pengobatan dan biaya yang lain. Rata-rata mereka sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat. Walaupun seandainya belum juga memiliki Kartu Indonesia Sehat, itu tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit ya. Dan kita bawa semuanya untuk mendapatkan pelayanan. Nanti mengenai masalah Kartu Indonesia Sehatnya akan kita segera susulkan. Selain mengunjungi 4 warga Kalidoni, sebelumnya 2 warga di Kecamatan Jakabaring yang sedang sakit juga mendapatkan bantuan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 diselenggarakan secara virtual langsung dari Istana Presiden Joko Widodo di Jakarta dan diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia termasuk Wali Kota Palembang, Harno Joyo. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat nasional 1 Oktober 2021 berbeda dari sebelumnya. Di tengah masa pandemi, peringatan dilakukan secara virtual dari Istana Presiden Jakarta dan diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Di Kota Palembang, peringatan Hari Kesaktian Pancasila diikuti wali kota dan perangkat daerah dari Rumah Dinas Wali Kota. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila berjalan lancar dan hikmat, meski dilakukan secara virtual akibat pandemi COVID-19.
Usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, Wali Kota mengatakan Pancasila merupakan pemersatu bangsa dengan memaknai dan menerjemahkan sila yang ada di Pancasila, kesatuan, keadilan sosial, dengan begitu kehidupan yang sejahtera akan terwujud. Ya, alhamdulillah hari ini kita secara virtual mengikuti upacara Kesaktian Pancasila. Kita sangat bersyukur bahwa negara kita dipersatukan dengan Pancasila, berlandaskan Pancasila. Jadi maknanya tentu kita sudah dapat rasakan, ya manfaatnya sudah dapat kita rasakan. Jadi Pancasila tentu harga mati bagi kita, karena inilah alat pemersatu bangsa ini. Kita sangat bersyukur sekali pagi hari ini bahwa mutu kesaktian Pancasila Indonesia tangguh berlandaskan Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual dipimpin Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Untuk mempererat tali silaturahmi, PT PLN UIW S2JB menggelar media gathering bersama organisasi wartawan online se-Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut, PLN juga mengundang narasumber sekaligus bintang tamu, seorang mantan pimpinan stasiun televisi, Helmi Yahya. Bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Palembang, Rabu siang, media gathering yang digelar PLN bertema Bravo Build Relation to Deliver Valuable Information menghadirkan seorang artis ternama yang juga merupakan mantan Direktur Utama TVRI, Helmi Yahya. Dalam sambutannya, GM PLN UIW S2JB Bambang Duyanto mengungkapkan jika selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya di Kota Palembang, pihaknya banyak menerima pengajuan penurunan daya listrik dari hotel dan mal. Kegiatan gathering di hotel ini juga salah satu upaya membantu menggerakkan ekonomi yang ada di tengah gempuran COVID-19, salah satunya di sektor perhotelan. Bambang mengatakan silaturahmi secara tatap muka ini sudah lama tidak dilakukan sejak masa pandemi, dan pelaksanaan silaturahmi ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Konten kalau belajar dari dunia media sosial ya, itu adalah harus selalu diawali dengan kajian-kajian apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi tidak bisa kita yang biasa-biasa saja. Ya, jadi silakan pilih mau genre-nya apa aja, mau mengangkat bidang apa aja, tapi pastikan itu yang nonton ada. Enggak, Tanjung Api-Api itu ininya, gardu induknya dari Tanjung Api-Api, kemudian Tanjung Carat itu landing point. Jadi antara laut, antara selat ini kan ada landing point yang di dataran Sumatera, ada landing point yang di dataran Bangka gitu loh. Tanjung Carat itu landing point yang di Sumatera. Ditargetkan Desember ini Energize itu sudah tersambung, sudah bisa mengalirkan listrik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah TV One mengabarkan. Minangkabau terkenal dengan ragam keunikan daerahnya. Salah satunya adalah Istano Basa Pagaruyung yang berada di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Istana Raja Minangkabau ini mempunyai keunikan tersendiri. Kira-kira apa saja keistimewaan dari istana ini? Berikut laporannya. Inilah Istana Basa Pagaruyung. Dibangun pada abad ke-17 yang difugar kembali pada tahun 2007 karena sejumlah tragedi. Dahulu bangunan yang berbentuk tanduk kerbau ini merupakan istana kerajaan Minangkabau yang berdiri kokoh di atas bukit batu patah. Kini bangunan yang merupakan replika Istana Pagaruyung ini telah menjadi museum kerajaan Minangkabau yang menyimpan peninggalan sejarah kerajaan masa itu. Hampir 100% bangunan Istana Pagaruyung terbuat dari kayu yang memakai sistem pasak atau tanpa menggunakan paku sebagai penguat bangunan. Setiap tonggak bangunan dan atap atau anjuang berjumlah ganjil dan jumlah kamarnya pun serta tingkat bangunan juga ganjil. Menurut Yunizar, seorang budayawan mengatakan Istana Basa Pagaruyung ini berbeda dengan bangunan kerajaan lainnya yang terkenal megah dan kokoh. Istana Pagaruyung mengandalkan kayu sebagai fondasi bangunan yang diukir khas dengan warna natural. Tentu, setiap warna dan ukiran mengandung filosofi tertentu. Yang namanya istana bangunannya bangunan adat, artinya rumah adat Minang yang ditempatkan dipakai sebagai istana pusat kerajaan. Di situ fisik bangunannya karena tahan gempa antara bumi dengan bangunan tidak tempel, namanya sandi atau umpak. Nah, berpisah di situ. Kalau seandainya gempa, goncangnya beda, pasti beda. Dan juga kecil ke bawah, besar ke atas. Itu aneh. Itu membantu tekanan badai, tekanan apapun akan melenceng datangnya, dia tidak transparan menabrak. Dan dibantu oleh pasak atau umpak. Itu satu kesempatan dan suatu struktur yang aneh. Makanya di Minangkabau belum pernah rumah gadang ditabrak angin, dihanyutkan, tidak pernah. Sebab dia sistem strukturnya kayak gitulah. Demi melestarikan seni dan budaya Minangkabau, Istana Pagaruyung kini menjadi museum yang dibuka untuk umum. Salah satu peninggalan bersejarah ini merupakan kebanggaan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Andris Syahputra, TV One mengabarkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal galakkan gerakan menanam sayur di pekarangan rumah. Selain untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur sehari-hari, program ini mampu mengurangi beban kebutuhan rumah tangga. Menanami pekarangan dengan sayur-sayuran serta tanaman obat merupakan program hatinya PKK Mandailing Natal dan program ini sedang digalakkan kepada kader di desa-desa. Untuk memaksimalkan keberhasilan program ini, tim penggerak PKK menggandeng Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal dengan program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Ketua tim penggerak PKK Mandailing Natal, Eli Maharani Jafar Suhairi, mendorong kader-kadernya untuk memanfaatkan setiap jengkal pekarangan rumahnya untuk ditanami sayur mayur dan dikonsumsi sehari-hari. Selain menghemat pengeluaran keluarga, hasil panen yang berlebih bisa dipasarkan ke warung-warung terdekat sehingga menambah pendapatan keluarga. Ya, salah satu pendorongnya itu memanfaatkan lahan pekarangan melalui ramahnya hati PKK pada Pokja 3 melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Kelautan. Ini nanti akan berkelanjutan ini? Insya Allah. Ya. Untuk desa-desa yang lain, terutama desa Tambangan Jaya ini, alhamdulillah mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk desa-desa lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Taufik Julhendra menyampaikan kesiapan dinasnya untuk mendukung program hatinya PKK berkolaborasi dengan program P2L Ketahanan Pangan. Tahun 2021 ini kita coba ada 6 desa. Memang baru persentasi desanya kecil dari apa yang kita harapkan. Namun seperti yang disampaikan Ibu Bupati tadi, akan kita coba melalui Desa Tambangan Jaya untuk merambat ke desa-desa lainnya sehingga P2L ini bisa berkembang, tumbuh dan berkembang di Kabupaten Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Kelompok Sadar Kamtipmas Bayangkara Resor Medan dikukuhkan oleh Polrestabes Medan. Organisasi pelopor Kamtipmas ini terus berkembang di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara.
anak negara duduk sendiri. Dikukuhkannya Pokdar Kamtibmas Resor Medan oleh Polrestabes Medan diharapkan dapat mengembangkan sayapnya hingga ke tingkat sektor-sektor wilayah hukum Polrestabes Medan. Acara berlangsung di salah satu hotel di Medan dengan protokol kesehatan ketat. Acara diawali dengan penyerahan bendera Pataka oleh Ketua Daerah Sumut kepada Wakil Kapolrestabes Medan dan diteruskan kepada Ketua Resor Medan menjadi simbolis pengukuhan Pokdar Kamtibmas Bayangkara Resor Medan. Dalam menciptakan Kamtibmas aman dan kondusif, sangat diperlukan kerjasama antara masyarakat dan Polri, sehingga dengan kehadiran Pokdar Kamtibmas Bayangkara di tengah masyarakat bisa berperan penting membantu Polri menjaga Kamtibmas. Terjadi, bisa terjadi. Rekan-rekan dibentuk adalah kelompok. Khususnya tadi yang kayak saya sampaikan, tujuannya apa sih, goalnya apa sih? Kamtibmas yang kondusif, gitu. Tapi pada level-level yang ada batasan-batasan. Kan yang membentuk Pokdar ini kan Polri. Iya, betul. Dengan dikukuhkannya hari ini semakin lebih bersemangat untuk bersinergi dengan Polri, ya kan, untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di lingkungan masing-masing. Pengukuhan dihadiri oleh jajaran TNI Polri, juga dihadiri oleh jajaran Pemko Medan dan sejumlah Satkom Bankom di Medan. Diharapkan seluruh sektor dapat berperan aktif dalam menciptakan Kamtibmas aman dan kondusif. Dari Medan, Fahmi Dodi Kurniawan, TV One mengabarkan. Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan bersama komunitas penggiat kopi Lahat menggelar talkshow dalam rangka peringatan International Coffee Day yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Kegiatan ini dihadiri para pecinta kopi dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dihadiri oleh Wakil Bupati Lahat Haryanto, peringatan International Coffee Day yang digelar di atrium salah satu pusat perbelanjaan di kota Lahat ini berlangsung meriah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain talkshow, dalam kegiatan ini juga diberikan anugerah motivator kopi, duplikat kunci kontak CSM, sertifikat kopi organik, dan apresiasi insan kopi. Selain itu, dalam acara ini juga digelar pameran produk-produk UMKM yang berasal dari kopi. PLT Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat, Vivi Anggraini mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh insan kopi untuk terus berkreasi mengembangkan produk kopi unggulan di Kabupaten Lahat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat solidaritas dan soliditas antar insan kopi. Tujuannya yaitu meningkatkan ataupun memotivasi sekaligus menghargai para petani kopi dan insan kopi ataupun penggiat kopi untuk terus berkarya mengembangkan produk-produk kopi unggulan yang ada di Kabupaten. Kegiatan International Coffee Day ini mampu menumbuh kembangkan rasa silaturahim, rasa persatuan, rasa juga untuk terus mengembangkan produk-produk unggulan khususnya kopi yang ada di Kabupaten Lahat. Kita berupaya untuk mengembangkan kopi Lahat. Berbagai kopi ada, kita mengembangkan kopi Lahat ini mudah-mudahan gampang kenal di Indonesia dulu. Kita Indonesia, IDA-nya, rasanya, kemasannya juga saya menarik supaya di Lahat kita terkenal. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan.
Anda kembali di Kabar Sumatera pemirsa. Dalam upaya perwujudan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, BNN Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan kabupaten kota tanggap ancaman narkoba. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan dan memutus rantai narkoba serta mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, adaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba. Untuk itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Toga Panjaitan mengungkapkan Provinsi Sumatera Utara masuk kategori 1 pengguna narkoba terbanyak dengan jumlah 1,5 juta orang. Kedepan, Kepala BNNP Sumut berharap adanya pembangunan panti rehab gratis melalui kerjasama pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Seperti kita ketahui bersama ya, jadi Sumatera Utara kan ranking 1 dari jumlah korban penyalahguna ini. Sebanyak lebih kurang angka prevalensi itu 1,5 juta, 6% dari jumlah penduduk. Nah, kita berharap, saya sudah berkoordinasi sama Pak Gubernur, Pak Wali Kota, agar nantinya ke depan kita membangun panti rehab yang gratis bagi masyarakat dan kita tangani mereka ini. Dan ini juga rata-rata mereka itu punya kemampuan materi untuk biaya pengobatan. Kita mendorong Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan Pak Bupati seluruh Sumatera Utara ini supaya membangun panti rehab gratis, dan kita manfaatkan juga panti-panti rehab yang ada sekarang yang swasta. Lalu bisa mereka juga disubsidi ya, supaya mereka bisa menjalankan kegiatan programnya. Prevalensi kita itu 1,5 juta orang ya, dan rata-rata hidupnya itu ya di bawah kemiskinan ya, mau makan aja susah, apalagi untuk berobat ya. Saya kira kalau ada perhatian dari kita bersama supaya dianggarkanlah untuk biaya rehabilitasi mereka. Dengan dorongan kegiatan ini diharapkan masyarakat dan pemerintah ikut berperan aktif dalam pencegahan masalah narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Memperingati HUT TNI yang ke-76, Kodim 0401 Musi Banyuasin bersama pemerintah daerah menggelar kejuaraan balap sepeda yang dilaksanakan di sirkuit Skyland Internasional pertama di dunia. Setelah sukses menggelar kejuaraan nasional Motoprix pada September lalu, kali ini kembali di sirkuit Skyland Internasional menggelar kejuaraan balap sepeda bergengsi yang diikuti oleh 142 peserta berasal dari Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, serta 14 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Ajang balap sepeda yang diselenggarakan di sirkuit Skyland ini dalam rangka HUT TNI ke-76 yang bekerja sama dengan pemerintah Musi Banyuasin. Ajang balap sepeda ini adalah pertama di dunia. Sirkuit bertaraf internasional ini biasanya khusus untuk balap motor dan mobil, namun ini dilaksanakan untuk balap sepeda. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 2 dan tanggal 3 Oktober ini di wilayah Muba, tepatnya di Skyland Circuit Sekayu Muba, kita akan melaksanakan kegiatan lomba sepeda, yaitu Skyland Kriterium, kerjasama antara Pemkab Muba, dalam hal ini adalah Dispopar, kemudian Kodim 0401 Muba, serta ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, baik dari ISI Sumsel maupun ISI Musi Banyuasin, dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan HUT TNI 5 Oktober tahun 2021. Jadi ini dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-76, 5 Oktober ini kita membuat satu event yang belum pernah mungkin dilakukan di Indonesia, yaitu lomba ataupun simulasi dari balap sepeda dalam tipe kriterium ini di sirkuit internasional. Jadi sirkuit ini memang multifungsi. Kita pernah mengadakan di sini adalah kejurnas Motoprix Piala Presiden yang lalu, kemudian kejuaraan Supermoto Asia tahun lalu, termasuk juga pernah slalom dan drag race di sini. Dan hari ini pertama kali di dunia mungkin, yaitu adalah balap sepeda di sirkuit. Pemerintah Musi Banyuasin mendukung sepenuhnya dalam kegiatan olahraga atau event balap yang dilaksanakan di sirkuit Skyland, serta menggratiskan semua kegiatan olahraga balap yang dilaksanakan di sirkuit tersebut. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.
Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Kodim 0207 Simalungun membangun bendungan untuk mengairi 200 hektar lahan petani. Warga menyambut baik kehadiran prajurit TNI ke desa mereka dalam program TMMD 112 membangun bendungan air yang dampaknya ke depan sangat bermanfaat bagi para petani di wilayah tersebut. Pembangunan bendungan tersebut diharapkan dapat merubah nasib para petani, sebab selama ini areal persawahan milik petani kesulitan air. Di lokasi tersebut telah dilaksanakan kegiatan TMMD, personil Kodim 0207 SML membuat bendungan sungai untuk mengairi air ke areal persawahan petani. Kami warga BP Nauli, Kelurahan BP Nauli, Kota Mada Pematang Siantar, sangat berterima kasih kepada Bapak Dandim 0207 atas terlaksananya pembangunan TMMD di Kelurahan BP Nauli yang kami tunggu-tunggu selama ini. Danrem 022 PT Kolonel Infanteri Perlindungan Huta Galung yang didampingi Komandan Kodim 0207 SML Letkol Infanteri Roli Sauhoka meninjau pelaksanaan kegiatan TMMD. Setibanya di lokasi, Danrem 022 PT turun langsung memberikan motivasi kepada personel Satgas TMMD dengan mengaduk semen dan menyemen lantai bendungan. Kami memastikan dan meninjau bagaimana perkembangan fisik dari kegiatan TMMD yang dilaksanakan di Kota Siantar. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini pekerjaan berjalan lancar. Kalau kita perkirakan ini sudah mencapai 80%. Kalau kita lihat data yang ada, ini akan mengairi sekitar kurang lebih 200 hektar. Kami melibatkan kekuatan personil TNI, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta dari kepolisian dan beberapa masyarakat juga terlibat. Secara umum, pelaksanaan TMMD ini jumlah kekuatan personil TNI atau yang terlibat dalam Satgas berjumlah 150 orang. Dan setiap harinya secara bergiliran tiap hari partisipasi masyarakat mencapai sekitar 50 orang. Target dalam pelaksanaan TMMD ini kami melaksanakan kurang lebih 30 hari. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Semarak HUT TNI yang ke-76 Korem 022 Pantai Timur menggelar kegiatan sepeda santai dan pemberian 200 paket sembako kepada abang-abang becak. Masih dalam rangkaian kegiatan HUT TNI yang ke-76, Korem 022 Pantai Timur menggelar kegiatan sepeda santai dan jalan santai yang diikuti oleh puluhan bikers dari berbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Pesepeda yang ikut kegiatan ini harus terlebih dahulu diperiksa kesehatannya dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Goes dan jalan santai ini dengan mengambil start dari markas Korem 022 PT di lapangan apel Markorem 022 PT di Jalan Asahan, kilometer 3,5 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dengan melintasi sejumlah ruas jalan protokol yang jauhnya 8 km. Usai kegiatan, acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan sosial kepada 200 abang-abang becak motor yang diserahkan oleh Danrem 022 Pantai Timur dan Bupati Simalungun. Pada 5 Oktober kemarin kita melaksanakan upacara virtual, dilanjutkan baksos pemberian paket sembako sebanyak 1.000 paket. Kemudian hari ini adalah puncak dari peringatan 5 Oktober ini, yaitu kegiatan goes bersama yang dihadiri oleh seluruh stakeholder yang ada khususnya di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini juga ada Bapak Bupati Simalungun. Ini kita memberikan door prize kepada seluruh peserta yang ikut. Jadi seluruh peserta itu akan membawa pulang door prize dalam rangka syukuran peringatan ke-76 HUT TNI ke-2021 ini. Dan nanti akan ditutup dengan pemberian hadiah dan sore ditutup dengan pertandingan tenis. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Simalungun menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun kepada TNI yang ke-76. Sesuai dengan tagline juga pada hari kemerdekaan, melalui momen hari ulang tahun yang ke-76 ini, Indonesia bisa bertumbuh, Indonesia bisa bangkit,
Demikian juga COVID-19 bisa berlalu dari bumi Simalungun dan juga dari Indonesia. Sehari sebelumnya, pada peringatan HUT TNI yang ke-76, Korem 022 Pantai Timur juga menggelar kegiatan bakti sosial dengan pemberian 1.000 paket sembako yang disalurkan kepada warga kurang mampu serta anak yatim. Acara ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada 5 Oktober 2021, Tentara Nasional Indonesia genap berusia 76 tahun. Di hadapan sejumlah warga dan Rem 022 PT, Kolonel Infanteri Perlindungan Huta Galung berharap kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat sekitar untuk turut peduli dan bertindak langsung meringankan beban warga yang terdampak pandemi. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update informasi terkini di YouTube Official TV One dan saksikan update berita lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.